Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dengan kelompok saya mau mempresentasikan hasil paper perancangan sistem e-parkir berbasis mobile. Paper ini ditujukan untuk tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengajar Dewi Laraswati MKOM. Berikut anggota kelompok saya. Berikut di sini ada anggota kelompok yang paling pertama sebagai ketua yaitu Aden Fala Amorisha. Yang kedua ada Tri Aryandito Dirgantara, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Ibnu Hibban Solih, yang keempat ada Zaki Hairi Ramadan, dan yang paling terakhir ada Atta Safiro Putra. Berikut isi makalah yang akan kami bawakan. Paper ini mengusulkan pengembangan aplikasi e-parkir sebagai solusi digital modern untuk menggantikan sistem parkir yang masih menggunakan tiket fisik. Paper ini kami harapkan bisa menghadirkan solusi yang lebih praktis. Aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan utama pada sistem parkir tradisional seperti ketidakpraktisan tiket fisik atau resiko kehilangan tiket dan biaya operasional tinggi yang terkait dengan pencetakan tiket. Aplikasi e-parkir menawarkan sejumlah fitur inti yang mendukung pengalaman parkir digital yang lebih baik termasuk pemindaian QR code atau plat nomor untuk akses keluar masuk tanpa tiket fisik. Proyek ini dijalankan oleh tim pengembangan dengan peran yang mencakup manajemen proyek, desain antarmuka, pengembangan full stack, pengujian, dan dukungan teknis. Selain aspek fungsional, aplikasi ini dirancang dengan mempertimbangkan keamanan data dan transaksi, responsivitas pada berbagai perangkat, serta kinerja yang optimal meskipun diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan. Latar belakang dari aplikasi atau paper ini, seperti kita tahu, sistem parkir konvensional masih menggunakan tiket fisik, menghadirkan sejumlah tantangan seperti ketidakpraktisan dalam penggunanya, sampai resiko kehilangan tiket yang dapat menyulitkan pengguna. Pengolahan data secara manual tentunya tidak bisa mengimbangi kebutuhan akan penyajian informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Hal ini dibuktikan oleh Rosmawari pada tahun 2020. Selain itu, pengguna tiket fisik membutuhkan material yang harus dicetak dan dikelola, yang pada akhirnya menambah biaya dan berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan solusi digital yang dapat menggantikan tiket fisik dengan sistem berbasis aplikasi untuk mengelola parkir secara praktis, cepat, dan ramah lingkungan, serta memudahkan pengguna dan pengelola dalam mengakses dan memantau data parkir secara real-time. Selanjutnya akan dibawakan oleh Atta Safiro Putra. Selanjutnya ada perumusan masalah. Di perumusan masalah ini ada beberapa mengidentifikasikan permasalahan utama yang dihadapi oleh pengguna dan pengelola parkir, seperti proses yang tidak efisien, antrian panjang, resiko kehilangan tiket, atau kebingungan mencari kendaraan yang terparkir. Dan selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Di tujuan manfaat ini ada pengembangan aplikasi e-parkir ini adalah untuk menghadirkan solusi parkir yang praktis, efisien, dan aman yang menghilangkan kebutuhan akan tiket fisik dan menggantikan melalui teknologi digital yang terintegrasi di ponsel pengguna. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses area parkir, melakukan pembayaran secara digital, dan menghindari kerumitan penyimpanan tiket fisik sehingga pengalaman parkir menjadi lebih nyaman dan cepat. Selain itu, aplikasi ini memberikan manfaat signifikan sebagai pengelola parkir. Selanjutnya ada ruang lingkup. Membatasi cakupan proyek, yaitu aplikasi e-parkir yang mencakup fitur pembayaran digital, pemindaian QR code, dan plat nomor untuk masuk dan keluar, masuk atau keluar, serta mengetahui lokasi kendaraan. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan di area parkir gedung, mal, atau kantor yang memiliki akses internet dan infrastruktur teknologi dasar. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan
di beberapa area parkir seperti gedung perkantoran, mal, dan kampus untuk mengidentifikasi permasalahan dalam sistem parkir konvensional. Di bab 2 ada perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak itu ada metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall itu merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang bersifat linear dan simetris, di mana setiap tahapan yang dilakukan secara berurutan dan tidak dapat dilakukan ke tahap berikutnya sebelum tahap sebelumnya selesai. Metode ini dipilih karena cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan sistem yang jelas sejak awal dan minim perubahan di tengah pengembangan. Tahapan-tahapan dalam metode waterfall yang digunakan dalam perancangan sistem e-parkir berbasis mobile ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada analisis kebutuhan atau requirement analysis. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan pengguna, baik sisi pengguna parkir maupun pengelola. Yang kedua ada perancangan sistem atau sistem desain. Berikut kebutuhan dianalisis. Tahap berikutnya adalah merancang sistem. Desain yang dibuat meliputi antarmuka, pengguna UI, arsitektur, sistem, alur kerja aplikasi, dan struktur basis data. Yang ketiga ada implementasi atau implementation. Tahap ini merupakan proses pengkodean atau pembangunan aplikasi e-parkir sesuai desain yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat ada pengujian atau testing. Setelah aplikasi selesai dikembangkan, dilakukan pengujian untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik. Selanjutnya ada pemeliharaan atau maintenance. Setelah sistem diuji dan digunakan, dilakukan pemeliharaan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan kemudian hari dan melakukan pengembangan tambahan jika diperlukan. Penggunaan metode waterfall ini diharapkan dapat membantu tim dalam mengelola proses pengembangan sistem e-parkir secara terstruktur dan sistematis serta meminimalisir terjadinya kekacauan dalam proses implementasi. Selanjutnya ada kebutuhan perangkat lunak fungsional. Satu, pemindaian QR code atau plat nomor untuk akses masuk keluar sistem harus memiliki kemampuan untuk memindai QR code atau plat nomor kendaraan yang akan digunakan sebagai tanda masuk dan keluar area parkir. Yang kedua ada pembayaran digital. Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui e-wallet aplikasi, bisa top up melalui metode digital yang aman seperti wallet misalnya Dana, GoPay, OVO. Selanjutnya ada lokasi kendaraan. Fitur ini untuk menginput lokasi kendaraan yang diparkir sehingga nanti dapat mengetahui lokasi kendaraan yang sedang diparkir. Selanjutnya ada aktivitas parkir. Fitur ini tunjukkan untuk melihat aktivitas parkir secara real time, mencakup informasi terakhir arus kendaraan yang masuk dan keluar lewat transaksi dan statistik lainnya, membantu dalam manajemen parkir sehari-hari. Untuk yang kelima ada notifikasi. Fitur notifikasi akan memberikan pemberitahuan penting kepada pengguna terkait aktivitas parkir, transaksi, promosi, dan lainnya. Pengguna akan menerima notifikasi saat masuk atau keluar parkir, pembayaran berhasil, pengingat top up, wallet, promosi terbaru, serta lainnya. Notifikasi ini membantu pengguna tetap terinformasi dan menghindari masalah tidak diinginkan selama menggunakan layanan parkir. Yang keenam, profil pengguna. Halaman profil pengguna memungkinkan pengguna untuk mengelola akun dengan mudah melalui 3 bagian utama. Di pengaturan akun, penggunaan dapat mengubah data pribadi seperti nama, email, dan password. Mengelola kendaraan yang terdaftar, serta mengubah bahasa aplikasi. Bagian bantuan menyediakan panduan pengguna aplikasi, FAQ, dan akses layanan customer.
dan customer service. Selain itu, bagian lain-lain mencakup kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta fitur untuk memberikan penilaian terhadap aplikasi. 2.2.2 Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, keamanan data pengguna dan transaksi pembayaran harus terjamin. Yang kedua, aplikasi harus responsif, ringan, dan mudah diakses pada perangkat Android dan iOS. 3. Sistem harus mampu menangani akses simultan dan sejumlah pengguna tanpa menurunkan kinerja. 4. Antarmuka yang ramah pengguna dan intuitif. 2.3 Perencanaan jadwal proyek. Perencanaan jadwal proyek akan mencakup beberapa tahapan utama seperti analisis kebutuhan, desain pengembangan, pengujian, dan peluncuran aplikasi. Setiap tahap memiliki durasi yang telah direncanakan dan timeline akan dirinci sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data, durasi 3. Prosedur 2. 2. Analisa program, durasi tidak ada. Prosedur 3. 2. Spesifikasi kebutuhan data, durasi 4. Prosedur 3. Spesifikasi kebutuhan hardware, durasi 3. Prosesor 2. Spesifikasi kebutuhan user, durasi 5. Predesesor 3. Desain, durasi tidak ada. Predesesor 5. Desain database, durasi tidak ada. Predesesor 5. Yang desain program, durasi 7. Predesesor 8. Mockup UI, durasi 5. Predesesor 4. Coding, durasi 45. Predesesor 18. Testing dan debugging, durasi 7. Predesesor 7. Peluncuran, durasi 5. Predesesor 3. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia yang terlibat dalam proyek ini terdiri dari berbagai peran penting yang memastikan keberhasilan perancangan aplikasi e-parkir, mulai dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan. Yang pertama, Adenfala Amorisya. Untuk role Project Manager, tugas bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen proyek mulai dari perencanaan hingga peluncuran aplikasi. Yang kedua, Atta Savero, UI atau UX Designer. Tugas merancang antarmuka aplikasi yang user-friendly dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, Ibnu Hiban Salih, role Full Stack Developer. Mengurus pengembangan aplikasi dari sisi front-end dan back-end. Yang keempat, Tri Aryandito Dirgantara. Untuk role QA Tester. Tugas melakukan pengujian dan memastikan bahwa aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Yang kelima, Technical Zaki Khairi Ramadan, saya sendiri. Technical Support, menangani masalah teknis yang mungkin muncul selama pengembangan dan setelah peluncuran aplikasi. Lanjut. 2.5 Perencanaan anggaran. Estimasi perencanaan anggaran proyek meliputi berbagai komponen biaya yang diperlukan untuk mendukung perancangan, pengembangan, pengujian, dan peluncuran aplikasi e-parkir. Berikut estimasi anggaran proyek. Yang pertama, pengembangan full stack, jumlah 7 juta rupiah, total 7 juta. Desainer UI atau UX, jumlah 4 juta rupiah, total 4 juta. Tester,
jumlah 4 juta rupiah, total 4 juta rupiah. Manajer proyek, jumlah 6 juta, total 6 juta rupiah. Sewa server atau hosting, 1 juta rupiah, total 1 juta rupiah. Biaya database cloud, 1 juta rupiah, total 1 juta rupiah. Penggunaan layanan API, jumlah 1,500 ribu rupiah, total 1.500.000 rupiah. Biaya lisensi alat pengembangan, jumlah 1.500.000, total 1.500.000. Yang selanjutnya lisensi libraries atau framework, jumlah 1 juta rupiah, total 1 juta rupiah. Pengujian aplikasi, 1.500.000 rupiah, total 1.500.000 rupiah. Untuk biaya operasional, 1.700.000 rupiah, total 1.700.000 rupiah. Yang selanjutnya kontingensi, 6.500.000 rupiah, total 6.500.000 rupiah. Biaya iklan atau promosi, 1 juta kali 10, total 10 juta rupiah. Untuk total keseluruhan 58.200.000 rupiah. 2.6 Asumsi kendala dan risiko. Dalam pengembangan aplikasi ini, terdapat kendala dan risiko yang mungkin dihadapi selama proses pengerjaan maupun setelah peluncuran aplikasi. Asumsi 1. Pengguna memiliki akses ke perangkat ponsel dengan koneksi internet. Yang kedua, infrastruktur parkir memiliki jaringan dan perangkat pendukung untuk integrasi dengan aplikasi. Yang ketiga, penggunaan familiar dengan metode pembayaran digital. Kendala yang pertama, keterbatasan anggaran proyek dalam mencakup fitur tambahan. Yang kedua, waktu pengembangan yang singkat dapat mengaruhi fitur dan pengujian. Yang ketiga, perbedaan tingkat kemahiran pengguna dalam menggunakan aplikasi digital. Resiko yang pertama, gangguan jaringan dapat memengaruhi kecepatan akses aplikasi dan proses transaksi. 2. Potensi kebocoran data atau serangan cyber jika keamanan aplikasi kurang memadai. 3. Respons pasar yang belum dapat dipastikan terhadap penerapan aplikasi e-parkir. Bab 3 selanjutnya akan dibacakan oleh Tri Ariandito. Berikut di sini ada bab 3, perancangan dan implementasi. 3.1 rancangan sistem. 3.1.1 analisa proses bisnis. 1. Proses registrasi dan login. Tujuan, pengguna mendaftar dan masuk ke dalam aplikasi untuk mengakses fitur parkir. Berikut langkah-langkahnya. A. Pengguna mengisi formulir registrasi dengan nama, email, dan password. Sistem memvalidasi data dan menyimpan dalam database. Berikutnya, setelah registrasi, pengguna dapat melakukan login dengan email dan password. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman beranda. 2. Pengelolaan kendaraan. Tujuan, pengguna menambahkan kendaraan yang akan diparkir. Berikut langkah-langkahnya. Setelah login, maka akan diarahkan ke halaman beranda dan pengguna melihat fitur jenis kendaraan untuk menambahkan kendaraan. Pengguna harus menambahkan kendaraan wajib untuk melanjutkan ke fitur masuk dan keluar. Jika pengguna mencoba fitur masuk atau keluar tanpa menambahkan kendaraan, maka akan muncul pop-up yang meminta mereka untuk menambahkan kendaraan terlebih dahulu. 3. Masuk kendaraan. Tujuan memproses masuknya kendaraan ke area parkir berikut langkah-langkahnya. Setelah menambahkan kendaraan, pengguna memiliki jenis kendaraan yang digunakan. Sistem menghasilkan barcode. Pengguna memindai barcode di mesin pemindai untuk
untuk masuk area parkir. Setelah pemindaian berhasil, pengguna menerima tiket digital yang tersimpan dalam fitur tiket digital. 4. Lokasi parkir. Tujuannya memudahkan pengguna menemukan lokasi yang sedang diparkir. Berikut langkah-langkahnya. Pada halaman beranda terdapat fitur lokasi parkir. Pengguna memilih opsi untuk memasuki lokasi tempat parkirnya. 5. Keluar kendaraan. Tujuan mengatur proses keluar dari area parkir dan melakukan pembayaran. Berikut langkah-langkahnya. Pengguna mengklik fitur keluar di aplikasi yang terdapat pada halaman beranda. Muncul informasi terkait transaksi dan pemindaian barcode untuk pembayaran. Pengguna memindai barcode untuk melakukan pembayaran yang secara otomatis mengurangi saldo dari wallet pengguna. Jika tidak memiliki saldo, maka lakukan top up terlebih dahulu pada fitur top up. Top up bisa melalui Dana, GoPay, atau OVO. Berikut use case diagram. Use case diagram menggambarkan interaksi antara aktor, pengguna sistem, dan sistem e-parkir. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang dapat dilakukan oleh aktor dan dalam sistem, serta bagaimana hubungan mereka terhadap sistem secara keseluruhan. Use case diagram membantu dalam memahami ruang lingkup, sistem, dan fungsi-fungsi yang tersedia bagi pengguna. Berikut adalah tabel use case diagram. Berikut activity diagram. Activity diagram pada sistem e-parkir menggambarkan alur aktivitas dari proses utama yang dilakukan pengguna dalam aplikasi. Selanjutnya, rancangan bisnis data. Entity Relationship Diagram atau ERD. Entity Relationship Diagram atau ERD pada sistem e-parkir menggambarkan struktur logis basis data yang mencakup entitas-entitas penting. Setiap entitas memiliki atribut-atribut yang mempresentasikan data yang disimpan, dan hubungan antar entitas menunjukkan keterkaitan logis antar data. Berikut ERD dari aplikasi e-parkir. Seperti yang kita lihat ya. Selanjutnya, Logical Record Structure atau LRS. Pada sistem e-parkir menjelaskan susunan logis data dalam setiap record yang tersimpan di basis data. Mencakup nama atribut, tipe data, dan panjang field. Dari masing-masing entitas, LRS dirancang untuk memastikan efisiensi dalam penyimpanan dan pengambilan data, serta menjaga integritas dan konsistensi informasi dalam sistem. Berikut LRS dari aplikasi e-parkir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya spesifikasi file. Nama basis data e-parkir, berikut beberapa spesifikasi tabelnya. Pertama ada user, primary key ada pada ID user, foreign key tidak ada, panjang record 345. Yang kedua ada kendaraan. Untuk primary key-nya ada pada ID kendaraan, foreign key-nya ada pada ID user. Dengan panjang record 35. Lalu yang ketiga ada tabel parkir, primary key ada pada ID parkir, lalu foreign key-nya ada pada ID user dengan panjang record 10. Lalu selanjutnya tabel transaksi, primary key dengan ID transaksi dan foreign key-nya ID user dan ID parkir. Lalu ada tabel aktivitas, primary key, ID aktivitas, foreign key-nya ID user dengan panjang record 150. Lalu tabel notifikasi dengan primary key, ID notifikasi, dan foreign key-nya ID user. Dengan panjang record 150. Lalu selanjutnya ada spesifikasi hardware dan software. Spesifikasi hardware, pertama ada CPU, menggunakan prosesor i5 Gen 12, lalu RAM-nya minimum 8 GB, penyimpanan SSD 256 GB
atau lebih. Kedua, mouse tentunya, keyboard, dan monitor. Lalu untuk spesifikasi software, untuk backend menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan framework Flutter, lalu untuk database MySQL. Lalu front-end teknologi menggunakan Flutter untuk aplikasi mobile, lalu desainnya menggunakan Canva. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Untuk kendala, pertama ada keterbatasan anggaran. Anggaran tersedia mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan perangkat lunak, termasuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak tambahan serta pengujian aplikasi. Yang kedua, tidak terselesaikan pengembangan aplikasi secara penuh karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Tim tidak berhasil menyelesaikan aplikasi e-parkir hingga tahap implementasi penuh. Proyek hanya mencapai tahap desain prototipe interaktif menggunakan Figma. 3. Perbedaan ekspektasi dan realisasi. Beberapa fitur yang direncanakan pada bab 2, seperti fitur pencarian tempat parkir secara otomatis, mungkin sulit diimplementasikan secara optimal karena keterbatasan data real-time atau kemampuan tim dalam pemrosesan lokasi. Selanjutnya, solusi. Pertama, ada efisiensi anggaran. Gunakan teknologi open source atau layanan gratis untuk mengurangi biaya. Lalu yang kedua ada fokus pada prototipe interaktif, menggunakan Figma untuk membuat prototipe dengan tingkat interaktivitas yang tinggi. Lalu yang ketiga ada penyelarasan rencana dan realisasi. Jika fitur pencarian parkir otomatis sulit diwujudkan, diganti dengan opsi manual yang tetap memberikan pengalaman pengguna yang memadai. Lalu selanjutnya ada user interface. Berikut adalah untuk user interface-nya pada aplikasi mobile, aplikasi parkir. Pertama ada splash screen e-parkir, lalu ada bacaan selamat datang, pengenalan aplikasinya, lalu ada halaman registrasi, login, lalu ada halaman beranda, halaman kendaraan juga ada, masukin kendaraan, lalu ada fitur input dan sebagainya. Ini untuk tampilan-tampilan. Selebihnya ada QR code, ada cetak, wallet, lokasi, profil pengguna, dan notifikasi. Lalu untuk terakhir penutup, kesimpulan. Aplikasi e-parkir yang dirancang bertujuan untuk memberikan solusi praktis dalam sistem parkir dengan menghilangkan penggunaan tiket fisik. Dengan fitur seperti wallet untuk pembayaran parkir, mengetahui lokasi kendaraan yang diparkir, dan pengaturan akun. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pengguna. Selain itu, dengan penerapan teknologi mobile, aplikasi ini memudahkan pengguna dalam mengakses layanan parkir secara cepat dan mudah. Lalu untuk saran, diharapkan ke depannya aplikasi ini dapat terus dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur baru yang relevan dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengguna. Saran dan masukan dari pengguna sangat kami harapkan agar aplikasi ini dapat terus beradaptasi dengan kebutuhan yang ada. Ya, mungkin cukup sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang sopan. Mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.